Ketika Starlink mengalami cuaca buruk atau hujan lebat di luar, hujan petir, speednya langsung drop, hilang teman-teman. Terus semuanya, di sini saya akan mereview Starlink yang saya pakai untuk kantor ya teman-teman. Jadi ini setelah 1 tahun pemakaian, saya memakai Starlink. Ini Starlink generasi 2 ya, modelnya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini saya akan review pakai Starlink untuk kebutuhan kantor ya. Jadi kalau kantor kalian ada rencana pakai Starlink, coba kalian tonton video ini terlebih dahulu teman-teman. Oke, saya review yang pertama. Starlink itu kalau kalian nggak pakai router, hanya mengandalkan sinyal dari modem Starlink untuk kebutuhan rumah ataupun kantor, itu kurang worth it teman-teman. Karena kalian tahu sendiri ya, modem Starlink itu kurang worth it kalau dibuat wifi. Jadi kalau connect ke HP, connect ke laptop, itu kurang worth it. Saya kasih lihat ya, di sini saya akan connect ke modem Starlink. Apalagi ini jangkauannya nggak begitu luas modemnya yang ini. Jadi kalau kalian berada di radius berapa meter gitu, terus ada penghalang tembok-tembok kayak gini, itu kurang efektif ya untuk memakai Starlink yang di wifi, yang dia nyebar dari modemnya langsung. Data speed dari modem Starlinknya. Kita coba pakai yang dari Speed Test by Ookla. Nah, ini kadang unreachable teman-teman. Saya kurang tahu ya, dia Starlink kadang akses beberapa web itu harus di refresh terlebih dahulu biar bisa ngebuka. Nah, inilah sisi negatifnya dari Starlink. Ya buka kayak gini aja agak lama teman-teman. Ini Starlink saya pasang di luar ya. Ininya antenanya di luar, yang di dalam ini cuma modemnya aja. Di sini saya connect pakai wifi-nya ya. Saya kasih lihat tadi ini Starlink. Nah, kita coba tes speednya. Go. Tes speed dari sinyal wifi Starlink. Downloadnya tembus ke 80-an, stagnan di 80, 70-an. Udah 71 teman-teman dapatnya speed downloadnya. Dan uploadnya sekitar 30-an aja. 40 tembus ternyata. Ya udah seperti ini teman-teman. Ini kualitas sinyal dari modem Starlink yang kalau kalian connect langsung ke modemnya via wifi. Nah, selanjutnya kita coba dari kabelannya langsung. Ini saya diskonekkan terlebih dahulu supaya connect-nya tidak double dari wifi-nya. Sudah terhubung di sini pakai kabelan dari Starlink langsung ya, colok dari modem Starlink namanya. Kita refresh lagi dulu aja speed testnya teman-teman. Kita ulang dari awal ya, speed test pakai kabelan dari Starlink nyolok langsung ke laptop. Ya teman-teman, beda banget kan? Di laptop itu tembus 170-an Mbps untuk downloadnya. ...190 dapatnya. Terus untuk uploadnya di 50-an terus teman-teman. Lihat ini uploadnya di 50 terus. Udah, uploadnya di 50. Jadi ternyata beda banget ya yang di laptop sama yang dicolok langsung sama yang dari wifi dari Starlink. Kita balikan lagi. Jadi saran saya teman-teman yang kerja jadi IT support, lebih baik kalian kalau mau pakai Starlink, kalian juga punya ISP cadangan atau router modem cadangan dari ISP lain, penyedia internet lain. Jangan pakai Starlink aja, nanti kalian keropotan. Karena apa? Selain yang saya tunjukkan tadi,
ketika Starlink mengalami cuaca buruk atau hujan lebat di luar, hujan petir, speednya langsung drop, hilang teman-teman. Jadi itu salah satu kekurangannya Starlink ya teman-teman. Jadi kurang kalau kalian pakai untuk satu koneksi aja di kantor atau di rumah. Jadi kalau di situ ada FO, mending yang jadi koneksi utama itu yang FO-nya aja. Gitu. Kalau ternyata kantor kalian berada di tengah hutan, di tengah tambang gitu, gak apa-apa pakai Starlink ini karena pilihan itu satu-satunya yang worth it menurut saya. Cuman kalau cuaca buruk ya mending jangan pakai Starlink. Terus ada lagi kekurangannya teman-teman. Starlink itu IP publiknya ngacak. Jadi kalau kalian punya kebutuhan IP publik supaya aplikasi biasanya ya, website dari kantor kalian bisa diakses dari luar, itu kan mesti dia di set IP publiknya di webnya supaya bisa diakses, misalnya nembak langsung ke IP publiknya. Di Starlink IP publiknya itu ngacak. Jadi percuma kalau kalian ngeset nanti IP publiknya di lewat IP publik Starlink, aplikasi kalian bakal RTO, soalnya nanti bakal berubah-ubah. Jadi saya sarankan kalau mau pakai IP publik, mending pakai ISP lain. Nah, di sini saya ISP yang pertama itu pakai IndiHome karena di sini cuma adanya IndiHome. Yang kedua itu pakai Starlink. Jadi kalau IndiHome-nya busuk, pakai Starlink. Kalau Starlink-nya busuk, ya pakai IndiHome gitu. Jadi disaling backup aja. Terus kalau dua-duanya busuk gimana? Ya udah, kita nggak kerja di sini. Jadi itu reviewnya Starlink ya. Selama 1 tahun pemakaian, saya sebagai IT di kantor ini merasa ya Starlink so-so aja sih ya. Karena kita kebutuhannya juga nggak begitu berat ya, paling cuma buat akses email, buat WA gitu, buat ngirim-ngirim data. Paling ya ada untuk buat kita punya web yang desain IP public, cuman IP publicnya nggak lewat Starlink. IP publicnya kita sewa sendiri dari luar. Nah, koneksinya pakai Starlink. Nah, kalau pas musim hujan, pas hujan deras, ada badai, petir gitu, Starlinknya drop. Nah, solusinya mengakali itu, ya kita developer ada backup koneksinya. Kebetulan tadi saya bilang saya pakai IndiHome. Jadi kalau Starlinknya drop, otomatis berpindah ke IndiHome-nya. Jadi aplikasi atau web dari kantor ini bisa diakses dari luar kalau Starlinknya drop. Jadi itu aja teman-teman review saya pakai Starlink selama setahun lebih ya. Wah, worth it sih ya, 1 bulannya ini sekitar 400 atau 700an gitu, saya lupa ya. Jadi teman-teman kalau kalian tertarik pakai Starlink untuk kebutuhan pekerjaan, kebutuhan kantor, di warehouse, di ladang, di hutan, itu worth it aja. Kalau di perkotaan lebih baik kalian pakai yang fiber optic. Terus buat kalian yang suka ngegame, jangan pakai Starlink, jumping temen-temen ya. Pingnya kalau buat Mobile Legend, pingnya nggak bisa 1 digit, 2 digit, paling mentok paling bawah itu 20-an. Kalau rata-rata gitu, kalau pas usernya banyak atau pas cuaca agak mendung gitu 40 ms. Udah, mungkin itu saja review saya pakai Starlink setelah 1 tahunan. Mungkin kalian sendiri yang sudah pakai Starlink di kantor, di rumah, reviewnya seperti apa ya. Lihat ini Elon Musk modem Starlinkmu, semoga ada upgrade dari Starlink ke produk yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.